Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu membuat rak baju dengan kualitas premium. Dengan beranggotakan Muhammad Ibnu Fauzan dengan NIM 01, Vicky Andika Saputra dengan NIM 06, Raffi Pradipta dengan NIM 29, Nadifa Kotrunada dengan NIM 44, Linda Alfandiardiansyah dengan NIM 40, dan Ahmad Naufal dengan NIM 48. Oke, jadi yang pertama itu bahan. Tahapan pertama yang harus dilakukan untuk membuat rak gantungan baju dengan kualitas premium adalah memilih bahan yang tepat. Nah, untuk pemilihan bahan, kami menggunakan bahan yaitu stainless steel. Kenapa sih alasannya kami memilih stainless steel? Karena stainless steel memiliki ketahanan terhadap korosi yang lebih baik, tingkat kekerasan yang lebih tinggi, penampilannya lebih bersih, dan memiliki umur yang lebih panjang. Selanjutnya adalah jenis rak. Tahapan yang kedua yang harus kita lakukan untuk membuat desain adalah memilih desain rak. Desain rak baju biasanya dibagi menjadi dua, yaitu rak berdiri dan rak gantung. Untuk kali ini kami memilih desain rak berdiri dikarenakan lebih fleksibel dan tidak merusak bangunan, karena tidak perlu memaku tembok. Dan inilah spesifikasi ukuran baju. Kami memiliki 700 mili di setiap eh, gantungannya dan dengan tinggi 149. Dan ini adalah alasan kenapa kami memilih material stainless tadi. Bisa dilihat kalau density yang modulusnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan besi dan baja. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Pradipta dengan NIM 029. Selanjutnya itu menghitung kapasitas pembebanan. Di sini kami mencari gaya eksternal dan gaya internal. Yang pertama gaya eksternal itu kita cari dengan panjang 700 mm atau 0,7 meter dengan gaya merata 50 Newton per meter. Yang pertama itu gaya eksternalnya yaitu sigma FV sama dengan 0. Kita cari dengan persamaan RAJ ditambah RBY dikurang gaya merata dikali panjang sama dengan 0, kita menghasilkan persamaan pertama yaitu RI plus RBY sama dengan 35 Newton. Selanjutnya, itu kita cari sigma momen di B dengan searah jarum jam yang menghasilkan nilai positif, yaitu dengan persamaan RAY dikali panjang dikurang dengan gaya merata dikali dengan panjang dikali dengan setengah panjang. Yaitu kita mendapatkan RAY-nya 17,5 Newton dengan hasil positif. Selanjutnya kita substitusikan hasil RAY ke persamaan pertama, yaitu RAY ditambah RB sama dengan 35 Newton. Kita masukkan RAY-nya itu 17,5 Newton, dan kita menghasilkan RBY dengan 17,5 Newton. Selanjutnya kita mencari gaya internal dengan memotong besi itu kurang dari 0,7 meter. Yang pertama itu kita mencari sigma FY sama dengan 0 dengan persamaan RAY dikurang panjang dikurang dengan gaya merata dikali dengan panjang dikurang V1 sama dengan 0, kita menghasilkan V1-nya itu sama dengan 17,5 Newton dikurang 50 Newton per meter dikali X. Selanjutnya itu kita mencari sigma momen 1 dengan searah jarum jam, kita menghasilkan momen 1 itu sama dengan 17,5 Newton dikali X dikurang 25 Newton per meter dikali X kuadrat. Dari analisis pembebanan yang kita cari yaitu gaya internal dan eksternal kita mendapatkan RAY dan RBY. Selain itu juga dari gaya internal dan eksternal ini kita dapat mencari buckling dan deflection. Selanjutnya, shear force diagram dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,7 meter dan persamaan shear force-nya yaitu setengah sama dengan 17,5 Newton dikurangi 50 Newton per meter dikalikan dengan X. Maka dapat diketahui shear force diagramnya dengan perhitungan berikut. Jika X sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 17,5 Newton. Dan jika X sama dengan 0,35 meter, maka hasilnya 0 Newton. Jika X 0,7 meter, maka hasilnya negatif 17,5 Newton. Untuk diagramnya bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk bending moment diagramnya yaitu dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,7 meter dan persamaan bending momentnya M1 sama dengan 17,5 Newton dikalikan X dikurangi 25 Newton per meter dikalikan X kuadrat. Maka kita dapat mengetahui untuk bending moment diagramnya secara garis besar sebagai berikut. Jika X-nya 0, maka hasilnya 0 Newton. Jika X-nya 0,175 meter, maka hasilnya yaitu 2,2975 Newton. Selanjutnya, jika X
sama dengan 0,35 meter, maka hasilnya 3,0625 Newton. Jika X-nya 0,525 meter, maka hasilnya 2,2975 Newton. Jika X sama dengan 0,7 meter, maka hasilnya yaitu 0 Newton. Untuk bending moment diagramnya bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu deflection. Deflection rumusnya yaitu I D kuadrat V per dx kuadrat sama dengan sigma momen 1. Pada segmen 0 kurang dari X kurang dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,7 meter. Untuk EI D kuadrat V per dx kuadrat yaitu 17,5 Newton dikalikan dengan X dikurangi 25 Newton di, per meter X pangkat 2. Untuk EIV-nya yaitu 2,916 Newton dikalikan X pangkat 3 dikurangi 2,0825 Newton per meter X pangkat 4 ditambah C1X ditambah C2. Didapatkan kondisi keseimbangan dengan V 0 ketika di X sama dengan 0 dan keadaan simetris dengan dV per dx sama dengan 0 ketika X sama dengan 0,7 meter, maka untuk E dalam kurung 0 maka hasilnya untuk C2 yaitu 0. Untuk EI dikalikan 0 dibagi DX sama dengan hasilnya mendapatkan hasil C1 yaitu negatif 1,43031 Newton meter kuadrat. Selanjutnya Vmax dicari dengan substitusi C1 ke persamaan 2 dan 3. C2 ke persamaan 3 dan X 0 sama dengan 0,7 ke persamaan 2 dan persamaan 3, maka kita bisa memilih hasil yang paling kecil. Untuk persamaan 2 yaitu mendapatkan hasil 0 Newton meter pangkat 3 dan untuk persamaan 3 kita memperoleh hasil yaitu negatif 0,50 Newton meter pangkat 3. Nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 01. Kemudian masuk ke buckling. Langkah pertama, wajib dalam menentukan momen inersia. Momen inersia di titik X sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Kemudian menghasilkan 16481,18275 inci pangkat 4. Kemudian momen inersia di titik Y sama dengan 1/12 dikali H dikali B pangkat 3. Dan momen inersia di titik C menghasilkan 7,56786 inci pangkat 4. Dan hasil pencarian momen inersia pada sumbu Y dan sumbu X maka akan dipilih salah satunya untuk melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pencarian beban kritis. PCR sama dengan EI dikali Pi pangkat 2 per L pangkat 2 menghasilkan 783,69562 KIP. Kemudian pencarian tegangan kritis sama dengan PCR per A menghasilkan 0,624208 KIP per inci pangkat 2. Kemudian mencari tekanan. Yield stress sama dengan P per A menghasilkan 37690,2 KSI. Dan ini adalah bentuk gambar 3 dimensi menggunakan software Inventor. Simulasi pada software. Hasil dari simulasi menggunakan software memperlihatkan bahwa distorsi maksimalnya terjadi di tengah batang sebesar 0,005538 mm. Untuk gambarnya bisa dilihat di PowerPoint. Untuk pemasaran produk rak baju ini akan dipasarkan lewat beberapa media. Salah satunya adalah dalam bentuk poster. Dengan menggunakan media poster, maka lebih menjadi fleksibel untuk penempatannya. Bisa ditempel secara langsung ataupun lewat sosial media. Untuk menarik perhatian calon pembeli, maka penulis membuat poster sebaik mungkin seperti pada gambar berikut. Gambarnya bisa dilihat pada PowerPoint. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan yaitu percobaan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku rak gantungan baju dalam kondisi tertentu.
serta memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan pembuatan rak baju dengan kualitas premium. Diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode desain struktur yang lebih inovatif dan efisien, serta meningkatkan pemahaman terkait dengan aspek-aspek kritis dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi. Oke. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.